Reja meminta Pak Kades datang ke base camp saat itu juga. Jika memungkinkan, Pak Kades juga mengajak seorang pemuka agama dan tenaga kesehatan. Pak Kades menyanggupi setelah mendengar penjelasan singkat Reja. Sambil menunggu kedatangan Pak Kades, Reja menceritakan apa yang dialaminya bersama Miftah. Sesampainya di rumah Teh Siti, kondisi rumah sangat gelap. Tak ada satupun penerangan yang terlihat menyala. Situasi keliling rumah pun sama, gelap dan sangat sunyi. Saya memanggil-manggil Teh Siti. Teh Siti, Teh Siti, Abdi, Reja, budak KKN. Teh Siti, ini saya Reja, anak KKN. Tidak ada jawaban. Saya mengulangi panggilan dibantu Miftah. Masih tidak ada jawaban. Kami mengetuk pintu depan sambil terus memanggil-manggil Teh Siti dan ibu mertuanya, Mak Unye. Tetap tak ada jawaban. Ada yang tidak beres, bisik hati kecil saya. Miftah menggamit saya, mengajak untuk memeriksa kondisi sekeliling rumah. Saya langsung menyetujui. Kami beranjak dari teras menuju ke samping rumah. Kami menyerutkan senter ke sekeliling untuk memastikan kondisi aman di samping rumah. Kami melihat satu jendela yang daun pintunya sedikit terbuka. Seberkas cahaya redup kekuningan berpendar dari celah-celah kayu daun jendela. Miftah mengetuk daun jendela seraya memanggil Teh Siti dan Mak Unye. Mak Unye, Teh Siti, iya teh Miftah, jeung Reja, teh naon-naon. Senyap, sunyi, terlalu sunyi malah. Bahkan suara dengkuran halus khas orang tidur pun tidak terdengar. Mak Unye, Teh Siti, iya Abdi, Reja, Abdi jeung Miftah, teh naon-naon. Gantian, saya yang memanggil. Masih tidak ada jawaban apa-apa. Ratusan perasaan menyelinap masuk ke hati saya dan Miftah. Berbagai skenario terburuk hinggap di otak kami. Sesudah mengumpulkan keberanian, kami membuka jendela lebih lebar dan melihat ke dalam rumah. Ruangan yang hanya diterangi lampu minyak tempel menyulitkan kami melihat dengan jelas. Terpaksa kami menggunakan senter yang dibawa. Firasat terburuk kami menjadi kenyataan, tapi tetap saja kami tetap tidak siap dengan apa yang kami lihat. Mak Unye terbaring dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Di samping kirinya, si bayi mungil juga terbaring tidak bergerak. Di sebelah bayi terbujur ibunya, Teh Siti. Kondisi Teh Siti sama persis dengan Mak Unye. Saking kagetnya, hampir saja senter yang saya pegang terlepas. Belum hilang kaget melihat kondisi Mak Unye sekeluarga. Radio di tangan kiri berbunyi. Terdengar suara Indah memanggil. Ja, Miftah. Selama Reja bercerita, Miftah hanya diam. Wajahnya masih sedikit terlihat pucat akibat shock. Kami juga terdiam. Sulit bagi kami membayangkan apa yang sudah terjadi pada keluarga Mak Unye. Kami juga tidak bisa membayangkan perasaan Reja dan Miftah yang pertama kali melihat kondisi mereka. Sekitar pukul 2:30 subuh, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dari ruang tengah, kami melihat Pak Kades turun dari mobil diikuti oleh 4 orang lainnya. Rupanya Pak Kades mengajak mantri Puskesmas, Pak Kiai, dan 2 orang hansip. Assalamualaikum. Salam Pak Kades. Waalaikumsalam. Kami menjawab, nyaris serempak. Pak Kades, Pak Mantri, dan Pak Kiai bergabung dengan kami di ruang tengah. Sementara 2 orang hansip memilih duduk di teras. Reja mengulangi lagi ceritanya. Kali ini Miftah ikut bicara, melengkapi bagian-bagian yang terlewatkan. Rupanya dia sudah lebih tenang. Sementara itu, Pak Kades dengan seksama menyimak cerita Reja dan Miftah sambil sesekali mencatat. Pak Kiai dan Pak Mantri pun demikian. Mereka sama sekali tidak menyelah pembicaraan. Setelah Reja dan Miftah selesai bercerita, Pak Kades mengajak untuk memeriksa kondisi Mak Unye sekeluarga. Hanya 7 orang yang berangkat ke rumah Mak Unye, termasuk 2 orang hansip. Kami yang tidak ikut ke rumah Mak Unye tidak bisa lagi melanjutkan tidur. Rasa penasaran sekaligus takut sudah menggantikan rasa kantuk.
Kami semua berkumpul di ruang tengah, termasuk 2 teman yang tadi tidur di kamar bersama saya dan Fitri. Tak ada satupun yang mau melewatkan kejadian penting dini hari ini. Namun tidak ada yang sanggup membicarakannya. Kami cuma diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. 30 menit pun berlalu. Rasanya seperti sudah ribuan jam kami menunggu. Lamat-lamat kami mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang bicara. Suara semakin jelas dan pintu depan terbuka. Reja yang pertama masuk diikuti Pak Kades, Pak Kiai dan Miftah. Tak lama terdengar suara mobil dinyalakan dan pergi meninggalkan halaman base camp. Dari wajah-wajah mereka semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Melalui radio komunikasi, Pak Kades memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan masjid dan menggali 2 lubang di pemakaman desa. Pak Kiai berulang kali terdengar mengucapkan kalimat istighfar secara lirih. Matanya menerawang ke langit-langit rumah. Selesai memberi instruksi, Pak Kades mengajak Pak Kiai pindah ke teras. Reja berbisik ke telinga saya, minta tolong dibuatkan kopi untuk Pak Kades dan Pak Kiai. Saya mengajak Hani menemani ke dapur. Selesai membuat kopi untuk dan mengantarkan ke teras. Kami dikumpulkan di ruang tengah. Reja mengupdate kami peristiwa di rumah Mak Unye. Setelah memastikan situasi rumah aman, kami berempat masuk ke dalam rumah. Miftah dan kedua Hansip berjaga-jaga di luar. Pak Mantri langsung memeriksa kondisi Mak Unye, Teh Siti, dan bayi mungil yang belum sempat diberi nama. Ketiganya dipastikan sudah meninggal dunia. Di sekeliling jenazah tidak ditemukan genangan darah, obat serangga, atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian. Namun, di lengan kanan Mak Unye ditemukan 2 titik kecil berwarna merah yang mencurigakan. Titik kecil yang sama ditemukan di betis kiri Teh Siti. Pada si bayi ditemukan pada paha kanannya. 2 titik kecil ini mirip dengan bekas patukan ular. Pak Kiai kemudian meminta kami membaca Fatihah demi ketenangan almarhumah. Beliau lalu menutup mata dan mulut Mak Unye dan Teh Siti. Pak Kiai meminta jenazah dimakamkan secepat mungkin karena ada yang tidak wajar pada kematian ketiganya. Pak Kades agak keberatan. Menurut Pak Kades lebih baik menunggu suami-suami mereka datang dari kota. Mereka tidak akan datang, tegas Pak Kiai. Kami kaget mendengar ucapan Pak Kiai. Semoga saya salah, tapi insya Allah pada saat saya bilang mereka tidak akan datang. Lanjut Pak Kiai. Kematian Mak Unye, Siti, dan anaknya sepertinya disebabkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Bapak bisa lihat, mata dan mulut Mak Unye dan Siti terbuka lebar. Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sesaat sebelum kematian. Ditambah lagi ada 2 titik kecil yang mencurigakan. Lagi pula, kalau harus menunggu suami mereka pulang, kasihan orang Mak Unye dan Siti dan anaknya. Tambah Pak Kiai. Mendengar penjelasan Pak Kiai, Pak Kades pun menyetujui pemakaman dilaksanakan secepat mungkin. Masih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.